Halo, salam Vincentia dan salam In Omnibus Caritas, cinta kasih dalam segala hal. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Suster Francisca PMY. Biasa orang memanggil saya Suster Francis atau Suster. Saya dari Kongregasi PMY, kepanjangan Putri Maria dan Yosef. Kami berada di Wonosobo, Jawa Tengah, ada di Klaten, ada di Jogja, ada di Sedayu, ada di Jakarta, dan ada di Menukung, Kalimantan Barat. Sedangkan di luar negeri kami berada di Belanda dan di Timor Leste. Ketika berbicara soal hidup membiara, tentu banyak pilihan, karena hidup itu memang adalah pilihan. Yang pertama, seorang muda mau menjadi suster, bruder, romo, atau mau memilih untuk hidup berkeluarga, ataupun menjadi seorang yang berkarir, itu adalah pilihan bebas dalam hidup kita masing-masing. Pada kesempatan ini, saya ingin men-sharingkan bagaimana proses perjalanan saya, mengapa saya memilih untuk menjadi seorang suster dan suster PMY. Pertama-tama, saya lulus SMA, langsung masuk mendaftar menjadi seorang suster, seorang calon suster. Tetapi dalam perjalanan ini tentu tidak sangatlah mudah, karena menjadi seorang suster itu sebenarnya bagi saya adalah coba-coba, bukan suatu cita-cita yang utama. Yang kedua, saat itu saya mengenal kehidupan seorang suster. Awalnya saya mengenal suster yang sedang mengadakan live-in di lingkungan saya. Kebetulan saya berasal dari paroki Santa Teresia Sawam, Jawa Tengah. Saya seorang aktivis di gereja juga. Saya dulu sempat menjadi misioner, OMK, pendamping PER, seperti itu. Jadi waktu ada kegiatan semacam live-in, lalu sarasehan, ada kegiatan minggu panggilan bersama seorang religius, tentu saya mengenal. Tetapi waktu itu saya tidak mengenal sama sekali siapa itu suster PMY, siapa itu suster HK, siapa itu suster OSF. Jadi saya mengenal seorang suster itu adalah ya seperti suster pada umumnya, hanya berdoa, berkegiatan di gereja, pelayanan di sekolah, di rumah sakit. Jadi gambaran menjadi seorang suster itu bagi saya bukan sesuatu yang benar-benar sudah mengenal seorang suster. Kembali lagi kepada cita-cita saya yang menjadi seorang suster. Kenapa saya memilih saat ini menjadi seorang suster? Yaitu ketika saya lulus SMA, memang awalnya saya pengen berkuliah. Waktu itu saya pengen kuliah di suatu universitas, tepatnya di Jogja. Tetapi ternyata singkat cerita, saya tidak keterima di universitas itu. Dan mungkin itu salah satu jalan di mana saya memilih untuk hidup membiara. Lalu restu orang tua dari pihak ibu tentu agak keberatan. Karena kenapa? Karena saya anak kedua dari 2 bersaudara, saya anak bontot, kakak saya perempuan dan dia sudah menikah. Dan otomatis ketika saya memulai untuk meminta saya menjadi seorang suster, tentu ibu keberatan. Tetapi dari pihak bapak waktu itu sangat mendukung sekali. Mengapa? Karena ibu saya adalah dulunya seorang muslim dan kenal dengan bapak seorang Katolik dan menikahlah secara Katolik. Nah, dari situ mungkin ketika saya mengungkapkan cita-cita saya pengen menjadi seorang suster, dari ibu tidak berkenan, sementara dari bapak sangat mendukung sekali. Ya, saya bisa mengerti dan memahami bahwa pilihan hidup itu kadang berat ketika saya harus menjalani menjadi seorang suster, sementara orang tua menginginkan saya untuk tidak menjadi suster. Mungkin ada gambaran-gambaran atau kekhawatiran-kekhawatiran orang tua ketika anaknya menjadi seorang suster. Orang tua merasa tidak diperhatikan karena anaknya lebih fokus kepada pelayanan, anaknya lebih banyak berkarya di gereja, seperti itu misalkan. Tetapi ternyata semua itu ya proses perjalanan yang tidak mudah. Saya mensyukuri atas rahmat panggilan ini,
sampai pada akhirnya saya memutuskan menjadi seorang suster, dan itu suster PMY yang saya pilih saat ini. Saya merasa bersyukur karena disitulah ya saya menemukan panggilan saya, dan mungkin melalui tadi ketika saya mendaftar kuliah dan tidak keterima, mungkin itu jalan Tuhan ketika saya harus menanggapi panggilannya. Dan di sini singkat cerita, ketika saya menerima busana biara postulan waktu itu, ternyata ibu juga sudah merelakan saya untuk menjadi seorang suster, dan bahkan ibu itu mendukung apapun yang menjadi cita-citamu, itulah pilihanmu, dan lakukanlah dengan setia, dengan sukacita, dengan gembira. Dan pada intinya pilihan hidup itu bukan untuk bermain-main saja, tetapi untuk dijalani dengan penuh kejujuran, kebahagiaan, tanggung jawab, juga menjadi pilihan hidup yang sangat benar-benar ya dijalanilah dengan penuh kesetiaan. Lalu mengapa saya memilih kongregasi PMY? Waktu itu ada pengalaman di mana ada salah satu suster PMY yang live in di lingkungan saya, dan para suster ini memperkenalkan karya-karyanya. Salah satunya adalah karya pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Wonosobo. Nama lembaga ini bernama Yayasan Dina Upakara. Dina Upakara yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak tunarungu. Mereka ya belajar seperti halnya anak-anak pada umumnya, hanya mereka terbatas, tidak mendengar saja. Lalu suster ini bercerita, kami melayani anak-anak tunarungu dan mereka bisa berbicara loh. Nah, di sini saya mulai penasaran, seperti apa ya, kok bisa anak tunarungu yang tidak bisa mendengar tapi mereka bisa berbicara? Ada apa ini? Nah, di situ saya terus bertanya-tanya, kok bisa anak tunarungu yang tidak bisa mendengar tetapi bisa berbicara? Bahkan suster ini menyampaikan anak-anak kami juga bisa menari, bisa bermain drama. Nah, disitulah saya semakin penasaran, mengapa kok anak tunarungu yang berkebutuhan khusus bisa melakukan itu, sementara saya sendiri yang dalam tanda petik normal secara fisik, secara pendengaran, panca indera itu normal, saya sendiri belum tentu bisa melakukan apa yang anak-anak ini lakukan, sementara mereka yang memiliki keterbatasan itu mereka bisa melakukannya. Nah, di situ salah satu suster yang live in itu bercerita banyak tentang karya pelayanannya, ya itu tadi yang mengajar anak-anak tunarungu, dan bahkan sampai bisa anak-anak tunarungu ini berekspresi dengan menari, lalu berpantomim, ya banyak hal yang mereka lakukan tentunya ya. Bukan hanya sekedar menari dan berpantomim, mereka juga bisa diajari memasak, menjahit, bahkan mereka bisa berkreasi lainnya. Ya, itu membuat saya penasaran dan saya ingin mencoba. Waktu itu saya memang bermain di Wonosobo, di susteran ini. Saya diajak untuk melihat bagaimana mereka belajar, bagaimana mengajari anak-anak tunarungu itu bersekolah, berbicara, mendengarkan, lalu merasakan getaran seperti itu. Nah, disitulah saya mulai tertarik. Apakah saya bisa untuk gabung bersama dengan suster PMY waktu itu? Waktu itu saya sekedar coba-coba, dan ternyata proses perjalanan hingga sampai saat ini pun saya menemukan cinta Allah melalui anak-anak tunarungu itu, dan itu sungguh nyata bahwa apa yang para suster lakukan, apa yang dikerjakan oleh para suster untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini sungguh sangat menyentuh bagi saya, karena sampai sekarang pun saya masih terkadang itu terheran-heran dengan mereka, walaupun itu memang karya Allah melalui karya pelayanan suster-suster PMY tentunya, yang semakin membuka wawasan bagi kita semua. Jadi saya di sini mengajak untuk semua kaum muda, khususnya para pemudi, kalaupun Anda semua merasa ragu, merasa tidak yakin dengan pilihan Anda, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam pilihan hidup membiara khususnya ya, saya mengajak kalian semua untuk tidak ragu, berani mencoba, karena dengan berani mencoba itu
Anda akan menemukan jawaban Anda. Salah satunya, misalkan Anda ragu untuk, sebenarnya aku pengen menjadi seorang suster, tapi masih ragu-ragu. Saya mengajak kalian semua, cobalah, lihat dan rasakan apapun yang menjadi keraguan-raguan, menjadi penasaran, menjadi perasaan yang tidak yakin seperti itu. Jadi silahkan untuk kalian-kalian anak-anak mudi-mudi pemudi ini terutama yang dalam hal keraguan-raguannya ini masih belum menemukan keyakinan, yakinlah dan terus berdoalah yang pasti. Jangan lalu cuek dengan apa yang menjadi pilihan hidupmu. Saya mengajak kalian semua tentunya jangan takut mencoba untuk hidup membiara, karena apapun itu tidak mungkin ketika kalian sudah merasa terpanggil dan kalian merasa sadar bahwa saya harus menanggapi panggilan Tuhan, itu tidak ada salahnya. Kalaupun misalkan dalam perjalanan waktu kalian ini merasa goyah, saya merasa nggak cocok meskipun sudah masuk dalam kehidupan biara, ya memang dalam proses perjalanan menjadi seorang suster memang tidak mulus-mulus saja, tidak gampang-gampang saja, tetapi yakinlah bahwa dalam kehidupan biara kalian pun juga akan dibantu untuk menemukan siapakah diri Anda sebenarnya. Apakah panggilan Anda benar menjadi seorang suster, menjadi seorang religius, atau mungkin kalian diarahkan untuk panggilan yang lainnya. Jadi di sini saya Suster Francis PMY sekali lagi, janganlah takut untuk menanggapi panggilan Tuhan. Ketika kamu merasa yakin dan kamu merasa sadar bahwa aku merasa terpanggil. Begitu, terima kasih, sampai jumpa.